Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita kesulitan dalam hal bersikap. Misalkan, ada orang-orang yang telah berjasa, banyak berbuat baik kepada kita sebelum ini. Lalu dia meminta sesuatu yang menyalahi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita merasa tidak enak untuk menolak memenuhi permintaannya gitu ya. Ini bagaimana seharusnya bersikap. Maka dalam kesempatan ini saya memberikan tausiah yang berjudul bagaimana seharusnya membalas budi. Kita ingat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah membebaskan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dari perbudakan, ya, dimerdekakan dari uang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu hari di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk pergi berjihad ke negeri Syam. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menginginkan Bilal tetap di Madinah untuk menjadi muadzin. Di sini bagaimana dijelaskan oleh Dr. Abdurrahman Ra'fat Al-Basha rahimahullah dalam bukunya Suwar min Hayatis Sahabah. Bilal mengatakan, apabila engkau dahulu membeli saya karena Allah, biarkan izinkan saya untuk berangkat ke negeri Syam berjihad. Adapun jika Anda dahulu membeli saya untuk kepentingan dirimu sendiri, silahkan Anda minta saya tinggal di sini. Itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak memerdekakan Bilal untuk kepentingan pribadi, sama sekali tidak. Karena kehati-hatian beliau juga, maka saat itu pun dipersilahkan Bilal untuk berangkat berjihad ke negeri Syam. Ya. Ala kulli hal, ini satu contoh bagaimana keikhlasan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam berbuat baik, bukan sama sekali untuk mendominasi seseorang. Lalu ada kisah juga di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau membeli seekor kuda dari seseorang. Lalu setelah sepakat, kuda itu dibawa oleh Umar radhiyallahu anhu. Ternyata kuda itu tidak mampu melanjutkan perjalanan, alias sakit kuda itu. Maka Umar membawanya kepada penjual untuk mengembalikan kuda tadi dan meminta uang atau menggantinya dengan kuda yang lain. Pemilik kuda menolak, sampai akhirnya mereka berdua sepakat untuk meminta kepada hakim yang bernama Shuraih bin Harith Al-Qadhi, ya, yang diangkat oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu untuk menjadi hakim. Maka Shuraih memutuskan ketika bertanya kepada Khalifah Umar, waktu Anda beli kuda tersebut dalam keadaan baik atau tidak? Umar mengatakan, benar, aku mengambilnya dalam keadaan baik. Shuraih mengatakan, ambillah yang telah Anda beli, wahai Amirul Mukminin, atau kembalikan kuda tersebut dalam keadaan baik seperti tatkala Anda membelinya dulu. Jadi tidak boleh mengembalikannya dalam keadaan sakit, karena waktu belinya dalam keadaan baik. Di sini Umar radhiyallahu anhu takjub, kagum kepada Shuraih dengan mengatakan, hanya beginikah pengadilan ini, kalimat yang singkat dan hukum yang adil. Umar radhiyallahu anhu menerima keputusan dari Shuraih Al-Qadhi. Ini pelajaran juga bagi kita semua, sebesar apapun jasa orang dan lain sebagainya, tetapi dalam menyampaikan yang hak, karena tidak enak kepada manusia yang telah berjasa, kemudian kita akhirnya tidak mengikuti jalan yang lurus. Baik seorang hakim ketika memutuskan suatu perkara, siapapun yang dihukumnya tadi atau yang diadilinya tadi, ya, walaupun sebelumnya sebagai atasan dia dan lain sebagainya, maka dia tidak peduli, dia harus menyampaikan, memutuskannya yang hak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, saya teringat doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubun wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegalauan dan kesedihan, dari ketidakberdayaan, dari kemalasan, dari sifat penakut dan sifat kikir, dari terlilit hutang, dan aku berlindung kepadamu dari dikuasai oleh orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.